Bapak Ibu, untuk saat ini mari kita bagi kelompok. Karena di sini ada 20 peserta, kita nanti membagi kelompok 4, dibagi jadi 4. Jadi nanti masing-masing kelompok ada 5 peserta ya Bu Bapak. Tapi nanti dalam satu kelompoknya itu yang merasa belum bisa atau tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung nanti bergabung dengan yang sudah bisa. Jadi nanti dalam satu kelompok itu rata. Jadi kita tersebar rata ya antara yang bisa dan tidak bisa. Ya Bu ya Pak? Silakan dibagi kelompoknya dahulu. Bagi. Siapa yang sama gabung. Wes. Gabung. Ya, terima kasih. Nanti sampai pertemuan ini selesai, duduknya tetap seperti ini ya. Jangan berpindah-pindah. Jadi tetap dalam satu kelompoknya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Dan di sini saya mempunyai 5 kertas kosong dan 1 spidol. Nanti ini digunakan untuk tugas selanjutnya. Tetapi itu tugas selanjutnya ya. Kalau sekarang kita fokus dulu di sesi 3 ini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya atau bulan lalu kita sudah membahas atau kita sudah belajar mengenai pentingnya menabung agar kita tuh tidak cenderung berhutang. Sudah mulai menabungkah Bapak Ibu? Belum? Ya, menabung itu kan kita bisa disesuaikan dengan pemasukan kita ya. Yang penting itu rutin. Jadi kalau misalnya kita pemasukannya per bulan, kita bisa per bulan menabungnya. Atau kalau kita harian juga bisa menyisihkan untuk menabung. Jadi menabung itu yang penting rutin. Karena itu menabung itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Dan untuk sesi ini kita akan belajar merencanakan usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dan usaha ini bisa dilakukan oleh bapaknya atau ibunya atau anggota keluarga yang lain. Apa Bapak Ibu di sini sudah ada yang mempunyai usaha sendiri? Belum ya? Belum. Jadi nanti bisa mulai direncanakan ya Bapak Ibu ya. Itu untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Karena tadi kan dibilang tidak bisa menabung, boro-boro untuk menabung. Jadi kita perlu berpikir untuk bagaimana cara menambah pendapatan kita agar kita bisa menabung ya. Dan di sini saya mempunyai sebuah poster yang berjudul Ayo Bangun Usaha yang Langgeng untuk Menambah Pendapatan. Mungkin ada salah satu yang bisa membacakan 1, 2, dan 3, silakan. Yang pertama, cari, kembangkan, dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Ya, lanjutnya. Yang kedua, susun rencana usaha dengan matang. Selanjutnya. Yang ketiga atau selanjutnya, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Oke, terima kasih Bapak. Kita di sini pertama di sini ada cari, kembangkan, dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Kita bisa mencari usaha itu, ide usaha itu di mana saja sih? Ada yang bisa menjawab? Kita bisa mencari usaha itu di mana aja idenya? Mungkin bisa juga di lingkungan atau di pasaran, ilmu pasaran gitu. Yang belum ada itu apa sih gitu, yang belum terjual gitu. Terus bisa juga kita melihat lewat televisi, bahkan kita bisa baca koran ada ide apa yang di situ yang baru kita kembangkan. Iya. Di sini ada gambarnya juga ya Bapak Ibu ya. Di sini ada mencari ide usaha di lingkungannya. Lalu di sini ada dengan cara mencari di media elektronik, bisa nonton televisi, radio, dan di sini ada memegang koran. Terus ada juga di sini ide-ide di pasaran, begitu ya. Lalu yang kedua, di sini susun rencana usaha dengan matang. Kenapa sih kita harus menyusun usaha itu dengan matang? Kenapa Bapak? Ya,
supaya usaha kita tidak rugi lah Bu. Ya, betul. Supaya usaha kita itu tidak rugi. Jadi kita harus memikirkannya dengan matang. Untungnya berapa, nanti terus modal usahanya berapa gitu ya. Biar usaha itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Lalu yang ketiga, di sini ada pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Ini maksudnya di sini apa ini, memantau usaha keuangan secara rutin? Memantau kondisi keuangan secara rutin, biar kita tahu berapa pendapatan kita atau keuntungan kita, biar seimbang dengan pengeluaran. Jangan sampai ada istilah besar pasak daripada tiang. Semisal kita baru laku 10.000, udah kita jajan 50.000, lama-lama kita bangkrut Bu. Oh iya, betul, pinter sekali Bapak ya. Jadi di sini kita harus memantau terus apakah kita rugi atau tidak, berapa modalnya, berapa labanya, seperti itu ya. Jadi paham ya Pak ya dengan poster ini? Ya Bu. Atau sudah ada gambaran. Ada gambaran ya tentang seperti itu Bu. Idenya ya. Besok silakan dijalankan, dipikirkan kita mau bikin usaha apa, Bapak mau bikin usaha apa untuk menambah pendapatan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Ya. Sekarang di sini saya mempunyai, biar tidak jenuh, biar kita tidak bosan. Di sini saya ada yel-yel sedikit. Nanti ketika saya membicara uang tidak cukup, nanti Bapak Ibu silahkan menjawab dengan buka usaha yuk. Ya, misalnya saya bilang uang tidak cukup. Nanti buka usaha yuk. Nah, itu tetapi dengan gerakan badan. Kira-kira mau gerakan badannya seperti apa? Gerakan badan apa Pak? Mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Oke, kita coba ya. Yuk. Uang tidak cukup. Mari kita buka usaha. Uang tidak cukup. Mari kita buka usaha. Sekali lagi, uang tidak cukup. Mari kita buka usaha. Oke, terima kasih Bapak.